Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kalian tetap jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini ya. Dan usahakan kalian sering-sering cuci tangan ya. Dan kalau keluar kalian memakai masker dan bawa hand sanitizer. Oke? Oke. Nah, kali ini temanya kita berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita belajar matematika terus saja. Nah, kali ini temanya berbeda. Kita lebih ke sharing khusus untuk mahasiswa lama atau mahasiswa akhir yang sedang berjuang untuk skripsi. Nah, Mbak akan memberikan tips-tipsnya yang insya Allah nanti kalian dalam mengerjakan skripsi lancar, mudah, dan lulus tepat waktu. Oke, berikut tipsnya. Nah, tips yang pertama yang Mbak lakukan adalah setiap habis sholat, Mbak itu mengusahakan untuk mengirim Al-Fatihah kepada dosen pembimbing. Nah, contohnya kalian habis sholat, kalian bacalah Al-Fatihah 1 kali, terus kemudian sebutkanlah hajat kalian. Misalnya, Al-Fatihah ini hamba tujukan kepada dosen ini, semoga segala urusannya dipermudah dan melancar, dapat meluangkan waktu untuk bimbing hamba dengan sabar dan telaten, mempercepat skripsi hamba, memperlancar skripsi hamba. Nah, dan kawan-kawan sebutkanlah hajat kalian, apa keinginan kalian itu kalian sebutkan gitu. Oke? Mudah kan? Oke, dan yang kedua itu adalah membaca sholawat Nabi. Nah, sholawat Nabi ini Mbak baca sebanyak 4.444 kali. Nah, Mbak kok banyak banget. Nah, gini ceritanya. Kalau kalian merasa keberatan dengan segitu, bacalah sedikit nggak apa-apa. Hari pertama 10, hari kedua 20, hari ketiga 30. Atau kalian juga bisa mengakali dengan 1 bulan pertama bacanya 100, 1 bulan berikutnya bacanya 200. Nah, habis kalian membaca sholawat, itu kalian sebutkanlah hajat kalian apa. Terus kemudian setelah menyebutkan hajat, terus kemudian diakhiri dengan sholawat Nabi juga. Bacaan sholawat Nabinya apa Mbak? Sholawat Nabi itu kan banyak banget ya, tapi Mbak sarankan kalian baca yang paling pendek aja, misalkan kayak Shallallahu ala Muhammad gitu loh, sebanyak 4.440 kali. Kalau keberatan nggak apa-apa 1.000 kali gitu. Oke, gampang kan? Nah, ini tips yang ketiga adalah kalian harus membuat deadline. Jadi misal sekarang kan bulan Oktober ya, kalian deadline-nya untuk sidang kapan? Misal batas akhirnya itu bulan April, Mbak, tahun 2021. Nah, kalau bisa itu jauh-jauh hari sebelumnya, April 2021, bisa kayak Februari 2021 kalian harus sudah sidang. Nah, gimana caranya kalian buat deadline-nya? Jadi gini ceritanya, sekarang kan bulan Oktober. Nah, kalian buat deadline misalkan seminggu kalian itu bimbingan 1 kali aja gitu ya. Misal seminggu 1 kali. Minggu pertama November 1 kali, minggu kedua November 1 kali, minggu ketiga November 1 kali, minggu keempat November 1 kali, dan seterusnya. Tapi dari 4 ini ya, Mbak, contohnya November ini ya. Nah, ini misalkan ya, minggu pertama kalian bimbingan bab 1, minggu kedua kalian bimbingan bab 1 dan bab 2, minggu ketiga ini bab 1 harus fix, paling tidak bab 1 harus fix, terus kemudian sama revisi-revisi bab 2 sama bab 3 gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian misal bulan November ini harus ada fix entah bab 1 aja atau bab 2, bab 3 dan kawan-kawan gitu ya. Terus kalian juga misal ada deadline, jadi deadline-nya itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu proposal, yang kedua itu adalah instrumen kalian, yang ketiga adalah hasil penelitian kalian ini. Nah, misalkan kalian tadi pilihnya Februari ya, jadi November itu kalian harus proposal harus udah fix ya. Terus kemudian Desember kalian harus sudah fix untuk instrumen. Tapi biasanya proposal ini yang paling lama. Yang paling lama ini emang proposal, yang instrumen ini sedang nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Tapi kalau yang laporan hasil penelitiannya ini biasanya cepat, kalian 2 minggu saja itu bisa untuk daftar sidang. Kalau kalian sudah ngerjain semuanya, sudah di ACC, cukup 2 minggu saja ini kalian sudah bisa sidang. Tapi ya gitu lagi, kalian harus buat deadline-nya juga harus bagus gitu ya. Misal Mbak dulu itu ya awalnya itu ya seminggu sekali bimbingan, terus habis itu 2 minggu sekali bimbingan, 3 minggu sekali bimbingan, tuh selama namanya juga mahasiswa kan pasti ada up ada downnya ya dalam segi motivasi gitu ya. Nah, dalam segi semangat juga gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kalian harus pintar-pintar mengakalinya. Nah, kalian itu usahakan kalau misalkan seminggu sekali lah bimbingan, tapi kalau lebih bagus itu kalian seminggu 3 kali, atau setiap hari juga nggak apa-apa, tapi lihat dengan jadwal dosen. Apalagi seperti ini daring kan, mungkin ada dosen yang ada terjadwal secara bimbingannya, misal bimbingannya itu dosen itu cuma Senin, Rabu, Jumat, ya udah kalian masukin aja, kalian bimbingan Senin, bimbingan Rabu, kalian bimbingan Jumat, kalian juga bimbingan. Misal ya, ini kebanyakan kasus-kasus yang terjadi buat adik-adik. Senin ini kalian bimbingan, terus habis itu bingung, aduh ini dosennya ngasih saran tuh, aduh ngasih masukan, ngasih pertanyaan, aduh susahnya ya ampun. Nah, sarannya Mbak, ini kalian jangan pikirkan sendiri, kalian cari solusinya, kalian cari melalui media elektronik, misal kalian juga pakai jurnal-jurnal, atau kalian juga bisa cerita ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian itu ada masukan, itu juga mempengaruhi banget gitu ya. Pokoknya skripsi itu kalian jangan ngerjain sendiri, kalian itu harus banyak-banyak bertanya, banyak-banyak cari orang-orang yang sudah berpengalaman, siapa tahu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan. Tapi jangan bayar ya, ada orang yang emang yang nih sini kerjain saya bayar, jangan gitu ya. Tapi intinya yang ini adalah kalian sharing, minta pendapat gitu loh, gitu ya. Terus habis itu
kalian kebutlah ini hari Seninnya, ini hari Senin kalian mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman kalian, dari jurnal-jurnal kalian, dari skrip-skrip kakak tingkat. Nah terus kemudian hari Selasanya kalian kerjakan lah, hari itu juga harus selesai, Rabunya kalian bimbingan. Masalah menurut kalian, aduh ini sepertinya kayak ada kurang, itu ini mesti kalian tuh merasa ada yang kurang, merasa belum perfect gitu loh dalam revisinya, tapi tetap aja hajar aja bimbingan, tetap aja kalian bimbingan hari Rabu, berangkat aja, karena benar menurut kalian belum tentu benar menurut dosen. Ini penting banget ini. Jadi menurut kalian belum perfect ini, wis ayo bimbingan aja, wis bimbingan aja. Jangan takut, jangan malu. Entah nanti kalau dimarahin sama dosen ya udah terima, nanti diperbaiki, dievaluasi lagi. Entah dapat masukan banyak, saran banyak, ya nggak apa-apa, ditampung, nanti ditampung, kita kerjain lagi gitu. Jadi jangan takut banget ya. Ya sarannya Mbak buat deadline seperti itu ya, kurang lebih. Kalau bisa lebih baik dari itu, pokoknya sesuaikan dengan kegiatan kalian, dengan aktivitas kalian, dan tentunya dengan jadwal dosen gitu ya. Mudah kan? Oke, tips yang keempat, dan ini adalah tips yang terakhir, adalah teman. Nah, teman ini sangat mempengaruhi kalian dalam segi segalanya gitu ya. Nah, kalau kalian berteman dengan teman-teman yang aduh skripsi nanti aja, masih panjang, masih ada semester 8 gitu ya, nanti kalian juga akan secara tidak langsung juga ikut-ikutan seperti itu. Kalian jadi down, kalian jadi malas mengerjakan skripsi. Nah, harusnya itu kalian itu berteman dengan orang-orang yang bisa membuat kalian up gitu loh. Dengan misal kalian berteman dengan anak yang dia emang nggak pinter atau biasa aja, tapi dia rajin terus, jadi dia itu skripsinya itu maju terus gitu ya. Nah ingat ya, Mbak itu pernah bilang kuliah nggak butuh mahasiswa pinter, tapi butuh mahasiswa rajin. Jadi kalian kalau nggak rajin ya percuma, kalian nggak akan lulus. Makanya caranya Mbak, kalian itu berteman dengan teman-teman yang membuat kalian bisa up, bisa motivasi, bisa rajin gitu loh dalam menyelesaikan skripsi. Gini loh Mbak, tapi teman segengku itu, teman-teman dekatku itu semuanya itu nggak rajin-rajin. Ya udah, kalian ya tetap berteman dengan dia, cuma dikurangilah intensitasnya gitu. Kalian lebih sering dengan teman-teman yang bisa membuat kalian termotivasi gitu loh. Nah, jadi misalkan kalian waktunya bimbingan gitu ya, tiba-tiba teman segeng kalian ngajak kalian untuk jalan-jalan gitu ya, ke mall gitu ya. Nah, harusnya kalau namanya teman-teman dekat gitu, namanya juga pastinya itu harusnya mensupport kalian itu, teman yang baik gitu, seperti itu gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, kalian kalau misalkan kalian sungkan mau menolak ya bilang aja gini, aku tak bimbingan dulu ya, nanti aku menyusul gitu. Kalian juga bisa kayak gitu, jadi mengurangi intensitasnya itu nggak langsung meninggalkan teman-teman segeng kalian, enggak, tapi kalian lebih mengurangi intensitas dengan mereka gitu. Kalian lebih memprioritaskan kuliah kalian, skripsi kalian ya. Ingat ya, kuliah nggak butuh mahasiswa pinter, tapi kuliah butuh mahasiswa rajin gitu ya. Percuma kalian pinter tapi kalau di DU itu bukan berarti dia nggak pinter loh, bisa aja dia pinter tapi nggak rajin gitu ya. Oke? Itu tadi adalah 4 tips yang diberikan kepada kalian dari Mbak. Semoga bermanfaat buat kalian. Ini yang Mbak lakukan ini adalah sharing, itu dari pengalamannya Mbak sendiri, terutama 90% dari pengalamannya Mbak sendiri, dan 10% itu dari orang-orang di sekitarnya Mbak. Oke, semoga bermanfaat buat kalian, dan tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ya. Apalagi pandemi seperti ini, kan semuanya melalui daring ya. Tetap kalian lakukan tips-tipsnya dari Mbak gitu ya, dari 4 tadi yang kalian harus lakukan biar kalian lulus tepat waktu sesuai deadline atau bahkan lebih cepat gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.